Gimana, Ray? Lebih enaknya nyemprot. Kayak apa? Jaga kelembapan tanah juga. Lama-lama pohon sawit itu mati kenanya. Wajib ada satu jantan gitu kan. Di antara 150 pokok tuh. Beliau ini kan datang sayurnya kan dari Poltekkes. Kalau video ini mau tanya anggota dewan, kata Pak Hades kah, melalui BUMDes kah, melalui MKM kah, atau apa? Bupati, kalau bupati terserah siapa yang nonton video ini mau investasi ke kalian, ya, jadi UMKM beliau bisa maju. Kebersihan kebun nih, jadi banyak orang kan berpikir kalau kebunnya tuh bersih atau nggak ada sama sekali rumput di kebunnya, semakin dia bersih itu semakin bagus. Wah, kebakar. Gimana pandangan kalian tuh? Apakah kita semprot terus kah sampai pokoknya tidak ada sama sekali rumputnya lagi, atau tebas kah yang baik tuh, gimana tuh? Sebenarnya kalau kita mau hitung budget lah, lebih enaknya nyemprot daripada nebas. Karena tebas ini kan ya namanya kita nebas pasti cepat lah tumbuhnya lagi tanaman tuh. Jadi langkah bagusnya kan kita pakai herbisida semprot. Nah kalau herbisida ini kita nggak bisa juga pakai blanket. Yang kebun yang bagus tuh nggak bisa juga kita bilang kayak bersih dari gulma segala macam, nggak bisa kita bilang itu rajin apa segala macam, enggak. Karena penting juga ya apa gulma-gulma itu dalam. Nggak, maksudnya bagusnya itu sebenarnya itu gimana nih penanganan? Jangan terlalu lebat, jangan terlalu Ya. jangan terlalu bersih gitu. Karena gulma tersebut kan untuk ini sebagai jaga kelembapan tanah juga, biar tanah itu netral gitu. Berarti bagus nebas lah. Kan Ya. ada sisa rumput gitu. Ya boleh, tapi yang penting tuh yang dijaga tuh di piringannya boleh bersih. Piringan jalan. Alasannya kenapa? Pemupukan Piringan jalan. sama Penting. mungut brondol gitu, sama pasar pikul lah, Ya, pasar pikul tuh lah Apa tuh jalan. pasar pikul? Pasar jalan gawangan hidup. ruangan hidup, Tempat kita jalan. tempat kita ngambil buah, jalan panen. Oh gitu. Jalur panennya. Bahasanya pasar pikul lah ya. Ya. Berarti kan yang namanya rumput ini sebenarnya kalau kita semprot terus, tak ada rumput sama sekali, juga tidak boleh sebenarnya. Itu pengaruhnya kemana sih? Kalau memang terlalu bersih gitu? Kelembapan. Kelembapan tanah tuh nggak ada yang jaganya. Jadi kita Ya, bekerja jadi berapa kali lagi? Ke pohon itu maksud itu apa sih? Faktor ke produksinya kah? Apa gimana gitu? Bisa ke produksi. Contohnya? Gini ya, bahasanya ini gini kos. Dia ini kan kalau kita tanaman tuh kita lembab tanaman pertumbuhan kita nih nggak lembab kering, otomatis kan bahasanya kan kayak unsur hara yang ada dalam unsur hara yang mikroorganismenya itu lah, unsur hara yang nggak perlu kita dari luar, pupuk mikroorganisme itu kan susah kita hidupnya, Mikroba mikroba sebagai pengurai nah, pupuk tersebut, itulah dia. Berarti kan, kalau nggak lembab nggak hidup dia. berarti kan kalau kita nyemprot misalnya mati kan, berarti kan gersang. Terus kita biar ketemu dulu gitu ya. Enggak juga. Yang penting diimbangi lah untuk perawatannya. Perawatan Intinya kebun tuh yang paling utama tuh piringan sama tempat kita pasar jalan. pikul. Itu aja yang paling perlu utamakan bersih. Karena kenapa? Kalau piringan kan pasti dia jaga kelembaban, ya kan? Itu pun susahnya nanti tuh dia ngambil pupuk yang kita pupuk di piringan itu ujung-ujungnya larinya ke gulma, nggak langsung ke pohon. Ya, jadi yang terbaik menurut kalian tuh kalau sederhana bahasanya untuk petani lokal tuh gimana? Ya diimbangi gitu, maksudnya Semprot nggak masalah. ada yang misalnya berapa bulan kemudian semprot, habis itu ada yang ditebas atau dibabat gitu, diimbangi lah. Giliran lah ya, Iya. jangan disemprot terus. Jangan resisten nyemprot nggak Misalnya kalau penyembersihan itu kira-kira normalnya itu setahun berapa kali tuh? tergantung. Kalau kita semprot Semprot. terus kemudian kita dalam melakukan penebasan ya dua tahun sekali cukup lah untuk nyemprot, karena nggak terlalu resisten juga tuh. Kalau pengalamanku sih setahun itu 3 kali gitu. Pembersihan itu ya. Berarti 4 bulan apa. Tapi kalau ada stressing penebasan jangan terlalu juga sih. Gitu ya. Oke. Terus
Pernah kan pasti kalian lihat ada gulma yang nempel-nempel di sawit tuh. Iya. Tahu dah kalian? Leprolepis. Ada segala Kayak macam. pakis-pakisan tuh. Bukan pakis, pohon. Jadi lama-lama pohon sawit itu mati kenanya. Kalau Itu membunuhnya kan susah tuh. tebang. Ya misalnya kan sawit ada faktor tinggi nih. Ada nggak sih cara yang sederhana tuh gimana? Kata orang sini kan pernah buat teori itu pakai akarnya dikasih apa? Rondu. Iya. Itu sebenarnya membunuh nggak sih? Membunuh apa nih? Membunuh Gulmanya itu. Dia gulmanya kan ada beberapa jenis nih. Gulma seperti apa yang tumbuh di pohon nih? Batang-batangan kayu atau Batang-batangan kayu. kalau batang-batangan kayu bisa oles. Oles gimana tuh faktor itu? Ya bahasanya agak kalau kita di pertaniannya agak di petani manual apa nih agak susah sih sebenarnya. Ribet. Alangkah bagusnya kalau gitu tinggal potong aja egrek. Ya karena ada kan kalau ada yang udah besar segini nih, Nah, kan susah tuh kita mau ngegreknya gitu kan. oles. Karena juga kadang banyak. Oles itu kayak mana? Oles itu Ke batang akarnya kah? enggak ke batangnya ya bisa. Oles pakai Garlon. garlon ya? Campuran garlon Berarti sama batang itu dilukain dulu baru dioles. enggak perlu, tinggal oles aja. Oles langsung gitu. Bisa. Bisa. Oles full atau gimana? Oles keliling. Satu batang gitu kira-kira berapa senti tuh? Misalnya kan bulat nih misalnya kan. Hmm. Ya kita kelilingin aja nih. Di batang itu ya. Ya, oles kayak gini. Enggak perlu tebal-tebal apa. Lama-lama dia hancur gitu kan. Mati sendiri nanti dia. Oh, bahaya juga. Langsung nyerap gitu. Yang galau jangan diminum lah kalau itu ya. Garlon enggak bisa, garlon. Garlot, bukan galon. Bukan galon ya, garlon. Garlon ya. Tapi kan kalau misalnya orang itu jarang merawat kebunnya ya tetap ada gulma seperti itu ya. Ya, ada banyak. Apalagi paling sering tuh kayak brondol-brondolan yang tumbuh. Anak-anak sawit. sawit tuh. Tapi kalau orang sawit biasanya tarik mudah. Ya, Kalau itu tuh yang tumbuh pohon di antara pohon tuh aduh, Ya, mana kalau- jadi susah kenanya. kalau udah nggak bisa dipotong atau diegrek atau apa ya udah. Mau kayak gitu lah cara mengatasinya. Berarti pakai kuas gitu dioles gitu ya. Oles itu ya garlon. Boleh dicoba tuh. Bisa. Paling nggak seminggu, paling kalau besar kayak gini indukan ya bahasanya itu ya. Indukan anak kayu itu biasanya kalau segitu paling seminggu udah mati dah dia. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya ini yang saya temukan di tempat saya nih. Sawit itu batangnya besar, daunnya mengecil, tapi buahnya besar. Pengaruh nggak sih sebenarnya itu? Daun. Ataukah dahan sawit itu makin kecil gitu, Ya kebanyakan seperti itu emang. makin tinggi gitu, makin kecil Kayak gitu. kecil ya. Bukan dia makin besar gitu. Pengaruh nggak kira-kira? Kalau makin besar nggak Untuk bisa. buahnya, untuk produksi kita fokus produksi. Tetap pengaruh. Pengaruh ya. Berarti kita butuh lahan yang besar untuk buah yang besar atau Ya. pengaruh itu. Gimana, Rai? Kalau itu sih aku kurang paham ya. Nggak bisa kita mau maksa dia tetap besar sama kayak itu nggak bisa juga. Maksudnya, tapi benar nggak makin tua makin kecil gitu dahan tuh? Selama ini sih kalau dari saya sih memang seperti itu. Contoh yang di PTP ini pun kayak gitu udah makin kecil ujungnya. Dahan ya, batang dahan ya. Pokoknya itu. Jadi benar kan teori kalau dahan itu besar berarti buahnya besar gitu, benar nggak? Pelepah. Kalau secara kasat mata yang ku lihat sih kayaknya kayak gitu sih kalau di kebun orang rumah. Dahannya besar, buah besar gitu. Iya. Kalau buah kegencet tuh faktor apa tuh? Buah apa? Buah kegencet kita orang tuh kecil, buah itu kecil gara-gara pelepah tuh nggak mekar. Itu mungkin apa? Pelepahnya kali yang banyak ya. Iya, karena ada jarang melakukan pelunasan. Penelusuran tuh setahun berapa kali? Setahun 2 kali. Intinya Atau dua setahun sekali. songgo. Dua. Songgo. 2 pelepah Sisa dua gitu kah? 2 pelepah dari bawah dari buah. dari bawah. Dua pelepah dari Buah. buah. Tuh. Misalnya buah, pelepah. Nah, itu. Itu kan Kalau sisa satu gitu nggak masalah. nggak masalah. Terus kalau daunnya sedikit, apakah pengaruh ke buah? Ngaruh fotosintesis. Sintesis. Oh ya. Tempat apa? Tempat pembuatan makanan di daun juga. Ada satu misteri lagi nih. Ada yang bilang
kebun sawit itu butuh satu jantan di antara 1 hektar gitu, betul Pak? Iya. Untuk apa tuh? Kalau itu aku kurang paham ya. Jadi iya katanya. Ya tuh. Itu udah umum dah tuh. pasti Jadi, ada jantan. Wajib ada satu jantan gitu kan, di antara 115 pokok tuh. Memang seperti itu kah? Atau memang kalau misalnya ada nih kondisi yang tidak ada jantannya gimana? Gini Kos, satu jantan ini biasanya bahasa itu poligami lah tuh. Satu pohon tuh, satu pokok jantan tuh untuk semua yang berbuah. Kenapa? Karena kayak tanaman kumbang-kumbangan kan pasti datang kan, dia kan dari bunga jantan nih, pohon jantan ini mereka ngambil bunga serbuknya segala macam, barulah dibawanya ke tempat. Berarti Jadi penyerbukan dia tuh, pembuahan dia tuh melalui air itu tadi. si jantan tadi ya. Berarti kan tetap pasti ada lah gitu ya. Pasti. Berarti kan orang ini kadang-kadang beli bibit ini di sini nggak ada jantan sama sekali nih, berbuah semua nih. Tetap gitu. ada itu biasanya. Maupun dia bestempel pun tetap ada ya. Tetap ada. Di kebun sawit pun biasanya ada gitu. Itu paling kita ketika seleksi dari pembibitan tuh nanti itu umur 1 tahun atau 6 bulan lah baru bisa lihat ketika kita seleksi dari tanaman jantan betina ini. Dan cukup banyak yang kita tanya-tanya tentang sawit-sawitnya ya. Rasanya ada hampir semua kita bahas. Yang selanjutnya nih kita kembali ke topik atau kita pindah topik. Ini kalian dua nih sebagai lulusan pertanian ini pernah punya mimpi nggak untuk apa gitu sesuai dengan bidang kalian? Biasanya gitu tuh ada tuh. Pernah. Idealis lah kata orang kan. Pernah. Apa tuh cerita apa coba? Biar Rama cerita. Aku kami dua nih dulu punya Tahun-tahunnya disebut. tahun berapa ya? Zaman-zaman Covid ya, Bay ya? 2020 mau nginjak 2021 lah. Jadi kami itu punya mimpi mau sebagai bukan penyedia sih, petani lah ya. Petani hortikultura. Bahasa beliau lah bos. Maksudnya beliau apa? Tanaman maksudnya bahasa yang apa? sederhana gitu, tanaman apa yang mau? Ya kami tanam cabe, bayam apa segala macam gitu. Kebutuhan musiman. sayur-sayuran gitu lah. Ya, pokoknya sebagai kebutuhan masyarakat lah. Mimpi kalian waktu 2019 tuh gimana tuh? 2020 2021 Mas ya? 2021 tuh gimana tuh mimpi itu, pengen usaha yang seperti itu, kira-kira target kalian tuh gimana tuh? Targetnya ke pasar. Enggak besar target kami. Enggak, mimpi kami itu belum besar loh tuh. Gimana tuh? Coba ceritakan. Targetnya itu pengen penuhi pasar Meliau ini aja. Pasar di tempat kita ini. Kita mau suplaikan sayur-sayuran dari kita langsung ke pasar ini. Pasar Meliau nih ya gitu ya. Ya. Kenapa? Karena yang kita lihat dari selama ini dari pasar Meliau ini kan mengambilnya kan dari luar, Pamboyan, apa, Pontianak, apa kadang. Adapun di sini pun paling enggak cukup gitu. Mungkin kami bukan mungkin sih. Dari setengah kebutuhan yang diperlukan kami siap ada gitu. Jadi berapa hektar tuh kalian mau buka kebun tuh? Jadi 1 hektar apa 1 ya? hektar lah. Karena 1 hektar itu kan udah lumayan besar kan dia. Dapat semua. Kira-kira berapa jenis tanaman tuh yang kalian mau coba waktu itu? Mimpi kalian lah ya, mimpi kan? 3 lah, 3 jenis itu ya. Cabe kayak bayam apa timun. Lebih dari 3 lah pokoknya. Kalau ya lebih dari 3. Setelah itu waktu itu kalian kalian bermimpi nih, apalagi tindakan selanjutnya yang kalian buat waktu itu? Bukan bermimpi sih. Bercita-cita apa? Planning gitu. Planning. Itu sebenarnya itulah. planning. Ya, Planning B kami lah itu sebenarnya. abis planning kalian yang pengen buat itu tuh, tindakan kalian selanjutnya apa? Belum ada. Belum ada. Karena kami masih ambisius. Terus kalian bisa bilang beliau ini kurang sayurnya atau semuanya disuplai dari Pontianak? Aku tahu dari mana dong? kita survei. Kita kan survei. Berarti ada tindakan tuh. Kalian Ya. surveinya gimana tuh waktu itu? Ya melihat mereka kalau udah jelang sore ke malam gitu udah berangkat ya. Nah,
yang biasa bawa mobil-mobil pickup apa. Kalian benar-benar datang bawa sayur kah atau Enggak, kami ngeliat secara mata aja. lewat gitu mereka beli? Pernah kalian tanyakan ke orangnya gitu? Enggak pernah. Nggak pernah ya. Berarti kalian lewat sekilas, mereka lewat terus bawa sayur gitu. Berarti kan beliau ini kan masih butuh sayur segar gitu kan. Iya. Jadi harganya pun bisa lebih murah gitu. Bisa lebih murah gitu ya. Dan karena info kemarin kan dapat info juga dari teman kita yang ada di kabupaten luar loh, di Kuburaya. Dia infokan bahwa kebanyakan dia suplaikan sayuran dia itu ke daerah kita, Sanggau, Skadau sampai ke Sintang dia yang suplai gitu. Ini penduduk semua ya. Nah, Terus udah ada hitung-hitungan nggak waktu itu kira-kira berapa Hitungan sih hitungan kasar ya, Bu ya. kasar kasarnya modalnya waktu itu berapa untuk buka segitu tuh? Lupa sih. nggak begitu besar juga, nggak begitu kecil juga. Berapa lah kira-kira 10 juta ringnya, 5 juta atau Kalau untuk 1 hektar tuh kalau kita pakai kemarin tuh kan kita rencananya kan itu kan kita pakai polybag. Kalau polybag ini kan dia sistemnya per kilo Bu ya. Iya. Polybag ya. Nah, polybag ini per kilo. Jadi kalau pakai jarak tanam sesuai kita hitungan jarak tanam segala macam, kita butuh polybag tuh lebih dari 1000 polybag. Sedangkan 1 kilo polybag itu berapa dapatnya ya? Sekitar 30 polybag kali ya. Yang bagus itu. Kami kalau ngomong merencanakan sesuatu ini dari apa yang pernah kami lakukan, Ya. kayak di kampus kami itu kalau udah mereka yang udah dapat judul pasti mereka ngadapnya ke workshop gitu, bahasanya workshop lah. Jadi ada Tempat sharing situ lah. tempat sharing gitu. berarti modal kalian kira-kira untuk satu ekor kira-kira berapa lah? Ada 15. 15 per Juta. bulan. 10 juta ya. Itu untuk berapa bulan baru produksi itu? 3 bulan kemudian. Apakah kalian dah coba berhitung tentang break even point-nya atau kapan balik modalnya atau gitu? Enggak ada ya, Bu. Targetnya? Enggak, belum ada. Belum ada sampai situ. Belum ada. Berarti baru itu modalnya gitu ya. karena dari pengalaman dari kita penelitian lah, setiap tanaman pertama panen tuh minim sekali hasilnya. Jadi ketika panen pertama tuh belum kita harapkan untuk Balik kembali modal. modal. Berarti 15 juta yang awal kalian itu apakah berikutnya perlu modal lagi atau Nah, itu modal awal saja atau gimana? gini dia, begitu kita panen pertama itu jadi modal lagi untuk Nanam berikutnya gitu. nanam berikutnya. Berarti muter-muter di situ terus gitu. Iya, Tapi menurut kalian hitungan bisnisnya masuk nggak sih? Masuk. dia masuk itu nanti mungkin dari panen kedua atau panen ketiga baru kembali modal. Menurut kalian lah, kalau dari hitungan-hitungan kalian waktu itu omset bulannya berapa lah? Besar. Kalau hitungan omset bulanan kita enggak ada hitungan, Bu ya. Ya, Baru secara modal keseluruhan di awal. Nah, coba lah kalian prediksi lah sekarang gitu, jangan untuk gambaran gitu. Kalau 2 kali lipat enggak mungkin, Bu ya. hampir lah, hampir. Hampir ya. Hampir. Sekali panen tuh, Sudah maksudnya sekali panen tuh. 30-an gitu. Gede juga ya. Cabai itu lumayan besar. Per kilo berapa sekarang? Terus timun. Jadi kelanjutan dari mimpi kalian kemarin tuh yang bikin enggak jadi, enggak terlaksana tuh apa kemarin? Sibuk pacaran kah? Enggak, Mau enggak. nikah kah apa? Kami berencananya ini kan planning ini kan ketika 2020 ya. 2020 mau 2021 gitu kan. Begitu 2021 saya duluan selesai. Sebenarnya kami itu mau targetnya sama-sama selesai. Penelitian kami itu mau sama. Cuma kemarin Ramo masih mau bersikeras ikutin judul dari dosen. Nah, Jadi lama dia agak ragu sama judul saya kemarin. Judul saya kemarin kan ngungkit tanah tambang. itu nanti udah kita bahas bos. Oh. Besok kita bahas tambang ya. Berkaitan dengan pertanian nanti ya. Ya. Besok aku ada jadwal. Ya mungkin tunggu kamu freak lah. Mungkin bisa dihabiskan hari ini. Boleh juga nanti. Coba kita bahas itu mimpi kalian tadi gimana? Hmm? Mimpi tadi. Ya, jadi awal mula tuh Enggak, Hah? Gagalnya. kita tuh ada gagal. 2 plan. ah, Enggak nanam sama kita ngambil bahan ke dari- pelambayan supply ya. supply. Itu plan kami. Yang nanam ini gagalnya karena Kena pisah. berpisah ya, dia Ah. kerja di jauh gitu ya. Iya. Kamu lambat selesai. Iya. Kalau yang ngambil di Pelambayan tadi
sama juga. sama. Hmm. Jadi kesannya Ya sirna lah. Nah sekarang ini kan kalian kan udah sama-sama di Meliau nih. Kalau kemarin permasalahannya adalah kalian terpisah, bisa nggak sekarang diwujudkan gitu? bisa Bisa, sebenarnya bisa. cuman terkendala modal. Modal lagi bang. Modal ya. Tapi kemarin kalian bisa optimis dengan modal kalian. Berarti kalian kemarin udah ada duit. Kemarin tuh kalau saya pribadi tuh Sudah lah itu udah ada. mau minjam modal dulu sama orang tua. Gitu. Dalam setahun kerja kan saya kan dari 2001 sampai ke. Tapi andai kata nih ada investor datang, mau coba barang ini, kalian berani nggak berdua? Nah, balik lagi ke pribadi lah itu. Karena ketika udah bekerja gitu, udah sebelumnya udah pernah bekerja di perusahaan-perusahaan, jadi kayak Mau balik lagi ke perusahaan gitu. balik lagi ke perusahaan. Berarti belum berani lah nih ya? Kalau dia belum, tahu? Kalau aku sih berani. Cuman masih 50-50 gitu. Gambaran untuk profitnya nih Pak masih apa jauh. Paham nggak maksudnya? Kita oke lah, modal strong oke kan, dapat dari investor, kerjakan lah nih, dapat sama dari itu kan yang kita tanam ini kan barang hidup, makhluk hidup. Nah, itu kan butuh perawatan segala macam, belum lagi ketika mungkin dalam, nah benar kata Cica, belum lagi kata apa, hama segala macam, di sini kan kita nggak tahu tuh. Banyak lah yang dipertimbangkan. Resikonya lah gitu ya. Nah, apalagi kita nanamnya kan berdampingan, tidak satu jenis gitu. Itu tetap ada ngundang hama gitu. Misal Berarti kalian nggak optimis lah ya kalau tiba-tiba ada yang nonton video ini terus mau ambil lagi. Coba nama. Kalau aku sih optimis. Mau nggak kira-kira gitu Pak? Kalau ada gitu. tetap gerak. Jadi untuk karena begitu, kalau aku baca kayak gini, Meliu ini kan datang sayurnya kan dari Potato Plus. Sedangkan berkebun ini kalau dikelola dengan baik bisa mendatangkan lapangan pekerjaan satu. Ya kan? Ya. Kedua, kita di Meliu dapat sayurnya yang segar. Ya. Asli produk beliau. Harga lebih Terjangkau dan segala macam. Maka dari itu perlu juga kalau ada yang punya cita-cita itu sebenarnya wajib sama kita Meliu ini kita support. Kalau coba dari kalian tuh masih ragu-ragu, kalau kalian dah yakin benar tiba-tiba ada yang nonton video ini mau entah dia anggota dewan kata Pak Hades kah, melalui BUMDes kah, melalui MKM kah, entah apa bupati, kalau wakil bupati terserah siapa yang nonton video ini mau investasi ke kalian, gerak jadi UMKM Meliu bisa maju. Karena sekarang kita lihat pedagang keliling ya bisa hidup jual sayur. Ya. itu kan kebutuhan sehari-hari itu udah pasti dah. Pertanian tuh Jadi dari kalian siap ya? kebutuhan primer. Siap. Siap. Tapi kalau bisa ada investor ya percayalah sama kami gitu. Ya. Ya pastilah. Kita kalau prinsip orang gempos ini kan kalau ada yang dipegang sama ahlinya ya udahlah. Karena barang ini lama kembalinya, nggak sebentar, bukan kayak besok datang main. Pasti yang namanya kita. Kalau mau cepat jual apa boy? Jual kopi. Masih lama lah gitu kan? Ya. Raling sama keliling. Semoga lah nanti bisa terwujud mereka dua nih. Kalau mulai usaha apa usahanya? Raren apa? Nah mungkin ini Maren. bukan Madi. Green Farm RR. Masa beli green dikira orang minuman nanti. Yang kan harus apa? Harus ilmiah bahasa. Harus menarik perhatian. Mungkin kalau secara kasat mata, kalau di Meliu ini salah satu kalau yang diminati itu kayak jagung pulut ya, yang putih tuh, putih hitam gitu tuh, jagung pulut ya, Ya, namanya jagung pulut. jagung pulut. Nah itu biasanya peminatnya banyak di sini sama cabai gitu. Itu sih udah pasti ditanam tuh. Wajib. Kalau aku bilang Terong juga. karena selama ini kan pertanian di Meliau ini kan
nggak pernah menarik perhatian orang karena belum ada yang coba untuk apa namanya disebutnya ke agrobisnis kah? Agrobisnis tuh dia sifatnya untuk wisata ya boy, enggak kah? Saya Itu eko ya, ekowisata. wisata. Ya benar nggak sebut agrobisnis? Betul, Kalau ke arah betul, sana Bisa itu, kan? betul. Bisa jadi nanti itu kalau ada mumpung beliau nih punya ahli-ahli pertanian ya, masa kita lepaskan terus. Cuma kapan kita bangun beliau gitu kan, ada orang yang udah pintar-pintar sekolah balik ke beliau, kita nggak peduli, mereka pergi keluar, orang luar yang enak gitu kan, beliau yang maju gitu kan. Sampai situlah bahas tentang soal bisnis yang kita gitu orang bahaya juga. Iya. Ide kita ini kan orisinil gitu kan.